Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Dahulu, di kerajaan Sriwijaya ada seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya terdengar kemana-mana. Tak seorang pun pemuda berani datang melamar sang putri, karena raja menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki keturunan raja. Suatu saat, datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun En. Pemuda tersebut datang dari kerajaan di negeri Cina untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Lalu menghadap Paduka Raja. Paduka Raja, kedatangan hamba ke sini adalah untuk berdagang. Untuk itu, hamba mohon agar Paduka memberikan izin kepada hamba untuk tinggal dan berdagang di kerajaan ini, ujar Tan Bun En. Raja memberikan izin kepada Tan Bun En dengan syarat pemuda itu harus memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Bun En pun menyanggupi syarat yang diberikan raja. Pemuda dari kerajaan di negeri Cina itu pun mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menyetorkan sebagian keuntungan dagangnya kepada kerajaan. Suatu kali, ia bertemu dengan putri Siti Fatimah, kemudian Tan Bun En jatuh hati. Ternyata, Siti Fatimah juga mempunyai perasaan yang sama dengan Tan Bun En. Mereka lalu menjalin hubungan kasih. Kemudian, Tan Bun En menghadap raja untuk minta restu. Paduka, kedatangan hamba menghadap, karena hamba ingin mengutarakan keinginan untuk meminang putri Siti Fatimah menjadi istri hamba, kata Tan Bun En. Raja Sriwijaya berpikir sejenak, lah tahu bahwa Tan Bun En adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan besar di negeri Cina, karena itu ia tidak keberatan putrinya menikah dengan pemuda itu. Anak muda, aku tahu kau pemuda yang baik. Aku tidak keberatan putriku menikah denganmu. Namun, kau harus menyediakan 9 guci berisi emas. Tan Bun En menyanggupi syarat yang diajukan raja. Lalu menghubungi orang tuanya di negeri Cina. Orang tua Tan Bun En memberikan restu kepada mereka. Namun sayang, orang tua Tan Bun En tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya dengan putri Siti Fatimah. Lalu, mereka mengirimkan utusan kerajaan untuk mengantarkan 9 guci berisi emas ke kerajaan Sriwijaya. Utusan kerajaan Cina segera berangkat menuju kerajaan Sriwijaya dengan membawa guci-guci berisi emas di dalam kapal. Untuk melindungi emas-emas itu dari perompak, di bagian atas guci-guci itu diletakkan sayur sawi, sehingga guci-guci itu terlihat berisi penuh dengan sayur sawi. Sesampainya di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun En menyambut utusan dari orang tuanya itu untuk mengambil emas-emas yang Reka bawa. Di mana kalian letakkan guci-guci berisi emas itu? Di kamar di dalam kapal. Tuan Tan Bun En masuk ke dalam kapal. Ia menemukan 9 guci berisi penuh sayur sawi yang telah membusuk. Oh, tidak. Mengapa isinya hanya sayur-sayur sawi yang sudah membusuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku, pikir Tan Bun En panik. Lalu membuang guci-guci itu satu persatu ke Sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir kakinya tersandung. Guci yang dipegangnya pun tumpah. Keluarlah emas-emas dari dalam guci itu. Barulah Tan Bun En sadar bahwa ia telah salah sangka. Lalu, pemuda itu melompat ke dalam sungai bersama beberapa pengawal untuk mencari kembali guci-guci yang telah dibuangnya. Siti Fatimah yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu berlari ke pinggir sungai dan menunggu calon suaminya muncul dari dalam Sungai Musi. Namun, sampai menjelang sore Tan Bun En dan orang-orangnya tak juga kembali. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya berniat mencari calon suaminya. Mereka lalu loncat ke Sungai Musi. Sebelum loncat, putri berpesan kepada dayang-dayangnya yang tinggal. Jika nanti kalian melihat ada timbunan tanah muncul di permukaan sungai, itu adalah kuburanku, kata putri Siti Fatimah lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi muncullah timbunan tanah menyerupai sebuah gundukan.
Semakin hari, gundukan tanah tersebut semakin lebar, hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menamai pulau tersebut Pulau Kamaro yang artinya kemarau. Nama itu dipilih karena kondisi pulau tersebut yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air di Sungai Musi sedang meningkat. Di pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar dan diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu, ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa kedua gundukan itu adalah makam dayang-dayang Siti Fatimah yang ternyata ikut menyebur ke laut menyusul sang putri. Kini, Pulau Kamaro menjadi salah satu objek wisata budaya di Palembang. Setiap perayaan Cap Gomeh, banyak warga keturunan Cina, baik dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke sana untuk sembahyang dan berziarah.